Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBK Gajah Peter Tinambunan. Kembali kita baca firman pada hari yang indah ini, hari yang ke-192 tahun 2024, tanggal 10 Juli tahun 2024. Diambil dari kitab Mazmur pasal 95 ayat yang ke-6 dengan perikop nyanyian pujian kepada Allah. Dengan natnya yaitu masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Itulah ayat hari ini. Sekali lagi, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kemudian bacaan pagi yaitu sambungan dari yang kemarin, diambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12. Kesaksian tentang Yesus Kristus. Kalau kemarin adalah kemenangan kita atas dunia. Nah, kemudian bacaan malam diambil dari Yakobus 1 pasal 1 ayat 12 sampai 15. Ini juga sambungan yang kemarin, ya. Cobaan dan godaan. Nah, kemarin dikatakan adalah kemiskinan dan kekayaan. Nah, sekarang cobaan dan godaan. Itulah bacaan kita pada hari ini, diambil dari 3 unsur, yaitu untuk ayat hari ini dan bacaan pagi dan juga bacaan malam. Kita gabung jadi satu. Nah, kalau kita lihat perikop hari ini, yaitu nyanyian pujian dari pemazmur. Dan di sini ada ajakan dari pemazmur agar tetap sujud menyembah Allah dan berlutut di hadapan Tuhan sebagai pencipta kita. Ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi semua umat manusia, ciptaan Tuhan. Bahkan segala makhluk hidup, ya, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, harus tunduk kepada Tuhan. Dan bagaimana sebenarnya kita tunduk kepada Tuhan? Ya. Mengapa kita harus sujud dan berlutut? Karena Tuhan Allah, pencipta alam semesta
dan segala makhluk hidup. Jadi itulah sebabnya kita harus tunduk dan sujud. Jangan seperti katanya ya, pada waktu zaman bangsa Israel keluar dari Mesir ya, di perjalanan banyak yang keras kepala ya. Keras kepala artinya ya, mereka masih labil ya, karena pindah dari Mesir ke gunung, tidak ada apa-apa yang dituju ya, dan meninggalkan tempat kerjanya walaupun mereka budak. Tapi tentu di Mesir ada makanan-makanan yang disediakan, tapi pergi ke gurun pasir yang tidak jelas. Tapi ya, Allah yang memerintahkan, tentu Allah bertanggung jawab untuk memberikan kebutuhan mereka. Tapi sebagai manusia ya, karena tidak melihat langsung Allah, masih banyak ragu, makanya banyak yang keras kepala. Nah, ini dikatakan di ayat yang lain dalam perikop ini, di ayat 7 ya, jangan keras kepala seperti leluhurmu dulu katanya, seperti di Meriba ya. Nah, kemudian di Gunung Sinai ya, karena Musa 40 hari di gunung ya, untuk berhubungan dengan Tuhan Allah, mereka meminta Allah yang disembah, dan berani mereka mengumpulkan semua hartanya, coba emas, kalung dikumpulkan untuk membuat lembu yang disembah. Akhirnya Tuhan marah, risikonya fatal ya bagi mereka. Nah, kemudian ada lagi contoh-contoh pemberontak ya, seperti Korah, Datan, dan Abiram. Tidak percaya kepada Musa, padahal Korah itu yang masih keturunan Levi, cuman Abiram dan Datan itu masih keturunan Ruben ya. Nah, Musa sendiri adalah keturunan Levi ya. Tapi ada pemberontakan di antara mereka ya. Jadi Abiram, Datam, dan Korah tidak percaya kepada Musa. Wah ya. Apalagi ya, pada waktu banyak yang sudah meninggal, teman-teman mereka ya, waktu di Gunung Sinai ada 3.000 orang meninggal, dibantai, dibunuh karena tidak menghormati Tuhan Allah dan mau menyembah berhala, tidak bertobat. Nah, jadi dikatakan bahwa jangan mencontoh seperti kekerasan mereka ya. Jangan mencontoh. Makanya dikatakan di sini adalah memasuk bilang sembah, sujud ya, dan berlutut di hadapan Tuhan. Itu satu-satunya dapat membuat kita menjadi baik katanya. Nah, kemudian ya kita lihat siapa tuh Daud. Daud ya, dia selalu mengatakan kebijakan dan kemurahan ada pada diriku seumur hidup. Nah, kemudian aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Ini pernyataan daripada Daud. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab, siapa sebenarnya di Perjanjian Baru dan di Perjanjian Lama yang benar-benar setia kepada Tuhan? Nah, mari kita lihat di bawah ini ya. Salah satu adalah Joshua ya. Nah, Joshua ya, waktu mereka sampai di Sikem ya, karena banyak dia lihat pengikut-pengikut bangsa Israel ini sudah mulai membelot. Nah, sehingga dia berikrar di Sikem. Apa kata-katanya Joshua di Sikem ya? Kalau kita lihat dalam buku Joshua pasal 24 ayat 15 sampai dengan 16. Nah, Joshua bicara kepada bangsa Israel. Joshua mengatakan, tolong tentukan pilihanmu hari ini.
siapa yang kamu sembah? Allah atau Allah lain? Atau Allahnya orang Amori? Atau Allah yang pernah kita duduki tanah ini, ya, Amori dan Moab? Siapa yang harus kita sembah? Maka Joshua mengatakan, ya, aku, ya, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Jadi kami hanya menyembah Dia dan beribadah kepada Dia. Saya dengan seisi rumah saya. Nah, maka kalian tentukan pilihan kalian. Siapa yang kalian sembah? Nah, akhirnya bangsa Israel menjawab, kami akan beribadah pada Tuhan. Ini jawab Israel. Jauhkanlah dari kami, ya, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah lain. Jadi sudah ada kesepakatan bersama di Sikem, ya. Waktu Joshua setelah mereka menyeberangi Sungai Yordan, dikatakan bahwa saya dan seisi rumahku hanya Tuhan Allah yang kami sembah. Nah, tentukan pilihan kalian. Bangsa Israel menjawab, jauhkanlah pikiran dari kami untuk tidak menyembah Tuhan Allah, dan kami tidak mau beribadah kepada ilah lain. Dan di sini ada keputusan. Sehingga jadi nyanyian tadi pemazmur itu dikatakan, berlututlah, ya, dan menyembah Dia, hanya Tuhan yang kita sembah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapannya Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kemudian pernyataan daripada tadi Joshua di depan daripada bangsa Israel, kalau saya dengan seisi rumahku Tuhan yang kami sembah. Kalian tentukan pilihan. Langsung dijawab oleh bangsa Israel, ya. Jauhlah dari kami, ya, meninggalkan Tuhan. Jauhlah dari kami. Kami tidak mau meninggalkan Tuhan. Dan untuk beribadah pada ilah lain, tidak mau. Kami tetap menyembah Tuhan. Nah, dengan demikian maka kembali bangsa Israel diberkati. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ya, siapa yang menyatakan bahwa dia lebih hormat kepada Tuhan Allah daripada manusia? Kita lihat Kisah Rasul, ya, pasal 5 ayat 29b. Itu Petrus mengatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Kenapa Petrus mengatakan demikian? Mari kita lihat latar belakangnya. Pada waktu Petrus berkhotbah bahwa kepada semua jemaat, ya, dia sudah menyarankan supaya kalau kita sudah menyatakan suatu janji kepada Tuhan, tepati dengan baik. Nah, kemudian ada peristiwa, ya, masalah Petrus sebelum dia menyatakan hal tersebut, ya. Petrus membuat suatu kejutan kepada Ananias dan Sapira, ya. Kita lihat peristiwa Ananias dan Sapira. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Apa
kejadian Ananias dan Safira. Ya. Mereka punya sebidang tanah. Itu tanah mereka. Tapi mereka berjanji tanah ini akan dijual untuk diserahkan kepada Tuhan melalui Petrus. Itu sudah dinyatakan. Apa yang terjadi? Setelah tanah dijual, ya, uangnya sebagian dipisahkan. Sudah bersama dengan istrinya Safira, ya, dipisah. Tidak semua diberikan kepada Tuhan Allah. Jadi dia berdosa kepada roh. Karena roh dia sudah mengatakan akan menyerahkan semua. Tapi daging dia menghendaki sebagian ditinggal. Tidak semua. Kondisi dengan Safira istrinya. Begitu dia menyampaikan uang kepada Petrus hasil penjualan tanahnya. Tanahnya sendiri. Ya, Petrus juga tidak mau itu kalau waktu belum kamu jual, itu milikmu. Tapi setelah kamu jual itu bukan milik kamu lagi. Dan kamu sudah serahkan. Tapi kenapa kamu tahan? Ditanya oleh Petrus. Apakah ini semua hasil penjualan tanah itu? Dijawab, iya. Pada saat itu dia langsung rebah, mati. Ya, karena dia berdusta. Dia mati. Karena ada yang ditahan. Dia mati. Orang semua kaget. Kenapa? Jadi semua orang makin takut nih kepada Petrus nih. Kok bisa mati begitu di depannya. Akhirnya dia dikapanin ya sama jemaat semua, masyarakat, dan dibawa, dikubur, ditanam. Udah selesai. Datanglah Safira 3 jam kemudian, istrinya. Dia tidak tahu peristiwa itu, apakah suaminya udah mati apa belum. Datang Safira. Ya. Ditanya oleh Petrus. Apakah kamu setuju dengan suamimu? Dengan pemberian uang yang saya terima sekarang? Iya. Langsung dia rebah di kakinya Petrus. Ya. Langsung mati. Langsung mati. Ya. Padahal dia tidak tahu kejadian. Nah, dikubur. Nah, akibatnya itu semua bangsa Yahudi heran. Nah, sehingga guru-guru agama itu iri kepada Petrus. Wah, ini kok lebih hebat si Petrus ini katanya. Kok dari kita? Wah, ini bisa mengadakan mujizat seperti itu. Akhirnya dia di penjara bersama temannya Rasul itu kan, Paulus. Di penjara Petrus. Nah, masuk di penjara. Karena guru-guru agama ini iri. Dan jemaat semua pada takut dengan kejadian itu ya. Dengan matinya Ananias dan Safira. Karena berbohong atas penjualan tanah. Yang harusnya diserahkan semua kepada Tuhan, tapi diambil sebagian. Nah, makanya nih, hati-hati kita untuk memberikan persembahan. Ya. Kalau kita sudah sampaikan itu untuk semua, tuh Tuhan, serahkan. Jangan diambil. Nah, begitu kira-kira ini. Nah, sekarang apa akibatnya? Si Petrus di penjara dengan temannya. Di penjara mereka. Tapi, apa yang terjadi? Ya. Dan itu sudah diperintahkan oleh guru-guru agama dan imam-imam agung yang ada di Yerusalem, penjara. Dia masuk penjara, datang malaikat, ya. Penjara terkunci. Begitu malaikat datang menemui mereka, kalian keluar. Petrus dan teman-teman bawa keluar. Dan kalian pergilah ke rumah ibadah di bait Allah dan berkhotbahlah di sana, katanya. Pergi mereka ke bait Allah, berkhotbah. Datanglah penjaga kurungan ini. Loh, ini terkunci, tapi kemana orangnya? Pergi katanya. Mereka kemana? Oh, sudah berkhotbah di rumah ibadah. Coba. Wah, semua bangsa Yahudi itu kaget. Begitu mereka berkhotbah di rumah ibadah, disinilah imam agung dan guru agama mengatakan, Petrus, kamu jangan lagi berkhotbah menyebut nama Tuhanmu, nama Yesus. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi kau penyama Tuhan Yesus. Kami akan tetap menantang kamu. Nah, di situ. Jadi tidak boleh. Ya. Kami tidak mau ya didikte oleh Anda, kata Petrus. Jadi dengan Anda memaksa kami supaya tidak memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus
yang sudah bangkit dari mati, mengalahkan dunia, naik ke surga. Kami tidak mau didikte katanya. Nah, maka Petrus mengeluarkan dalam Kisah Rasul 5 ayat 29 ya, mengatakan bahwa kami, kata Petrus, tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab. Jadi dengan adanya pemaksaan daripada guru-guru agama dan imam agung kepada Petrus supaya jangan lagi berkhotbah mengatakan atas nama dia. Jangan, tidak boleh ya. Kami melarang katanya. Maka keluarlah kata-kata Petrus ya. Kisah Rasul 5 ayat 29b. Tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Jadi kira-kira begini, kami lebih taat kepada Allah daripada Anda yang melarang. Inilah kekuatan dan keyakinan daripada Petrus mengatakan kepada imam agung dan guru-guru agama, ditantang sama Petrus. Kami tidak mau, walaupun sudah diperintahkan supaya jangan lagi memberitakan firman atas nama Yesus, tapi Petrus mengatakan kami lebih taat kepada dia daripada kepadamu. Kira-kira begitu ya. Itu jawaban kasarnya begitu. Kami lebih takut kepada dia, Tuhan Yesus, daripada kamu yang merintahkan. Begitu. Cuman tidak dikatakan secara spontan. Kami lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, yang memerintahkan imam agung sama guru-guru agama berarti kepada mereka lah, karena mereka manusia yang memerintahkan. Inilah ayat hari ini, bahwa masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menciptakan kita. Jadi dua pernyataan tersebut dari perjanjian lama Yosua, kalau saya dengan seisi rumahku hanya Tuhanlah yang kami sembah. Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 bahwa kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Inilah pernyataan sikap yang baik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita kalau ada tekanan kita loyo? Atau kalau ada orang mengatakan, aduh itu bukan Allah, Yesus bukan Allah, kamu mau, apa kita tergoda? Sehingga kita mau mengikut mereka karena sudah digoda. Nah, jadi sekarang ini di YouTube banyak perdebatan ini ya, masalah Tuhan apakah Yesus tidak. Dan saya katakan ya, Allah merahasiakan masalah Trinitatis kepada orang-orang profesor doktor yang pintar-pintar, dirahasiakan. Kalau mereka selama tidak dalam roh, tidak akan menerima. Tapi Allah menyampaikan dengan terus terang kepada orang yang miskin, orang yang tidak berada, orang yang biasa-biasa saja. Dia akan berterus terang. Inilah aku. Dan itu sudah terjadi, ya, terbukti. Nah, itulah maka dengan ayat hari ini dikatakan kita supaya sujud dan menyembah Dia karena Dia menciptakan kita. Dan pernyataan daripada Yosua dengan Petrus ini sangat-sangat bermanfaat untuk menguatkan iman kita tetap percaya kepada Yesus sebagai anak Allah penyelamat dunia. Nah, sekarang mari kita lihat bacaan pagi ya. Nah, bacaan pagi diambil dari kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 6 sampai 11. Nah, kalau kemarin ayat 1 sampai 5 ya. Nah, sekarang 6 sampai 11. Kesaksian tentang Yesus Kristus. Ini sambung. Kalau tadi Yosua mengatakan Allah yang kami sembah. Jadi Petrus mengatakan kami tetap lebih turut kepada Dia. Tetap menyampaikan atas nama Yesus. Tidak gentar sedikit pun. Nah, di sini kesaksian tentang Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus datang ya dengan membawa air
baptisannya dan darah kematiannya. Jadi kedatangan Yesus Kristus, dia membaptis dengan air dan dia mati disalib dengan darah bercucuran. Nah, air dan darah, kedatangan Yesus Kristus. Dan Roh Allah sendiri memberi kesaksian. Ya. Nah, apa kesaksian Roh Allah? Masalah Yesus. Waktu dia dibaptis, ya, kemudian begitu dia keluar dari air, Allah mengatakan dari surga, langit terbuka, ya, merpati hinggap di badannya. Inilah anak kesayanganku, ya, dan ikutlah dia, dan dia menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Ini sudah dikatakan, Roh Allah sudah berada pada Yesus. Jadi roh, air, dan darah, tiga ini sudah menyatu jadi satu, ya. Roh Allah ada pada dia, ya. Dia diberkati oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, inilah anak kesayanganku, katanya. Berarti kan Allah sudah turun ke bumi dengan mengatakan, ini anak kesayanganku. Ya. Jadi Yesus itu adalah dengan Roh Allah, dengan air, dan dengan darah. Darah dirinya, air adalah baptisan kudusnya diberikan. Nah, kemudian Roh Allah jauh lebih kuat, ya, dibanding air dan darah. Kemudian kesaksian, ya, oleh Roh Allah tentang anaknya Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah disaksikan waktu Yesus dibaptis. Kesaksian daripada Allah mengatakan, inilah anak kesayangan, kepadanya lah aku berkenan, ya, dan dia menyenangkan hatiku, kata Allah. Sekarang apalagi keraguan? Nah, jadi orang, ya, mempunyai anak Allah, ya, hidup kekal dan sejati. Tapi kalau dia tidak punya anak Allah, tidak punya hidup. Ini jelas. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan dan hidup. Nah, barang siapa datang melalui aku, dia akan datang kepada Bapa. Tanpa melalui aku, tidak bisa bertemu dengan Bapa. Jadi jelas. Jadi dengan demikian, siapa yang mempunyai anak Allah sebagai pedoman hidupnya, dia akan mendapatkan hidup yang kekal di New of Jerusalem. Tapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, dia tidak punya hidup. Kenapa? Karena dalam penghakiman terakhir, Yesus yang menghakimi manusia, ya, di The New of Jerusalem, kota Sion yang dibangun oleh Allah sendiri sebagai tempat tinggalnya, dan di sana Allah sendiri yang memerintah, manusia itu semua hadir. Dan Allah menyiapkan perjamuan pesta, menyiapkan segala daging yang gemuk-gemuk dan juga anggur yang berkualitas, dan semua manusia bebas di sana. Kita pernah katakan itu, bagaimana Yerusalem yang baru? Jalan rayanya emas murni, luasnya 2.400 km, panjang, lebar, tinggi, tebal temboknya 60 meter dari mutiara. Kemudian pondasinya dari 12 batu, jenis batu, ya. Di 12 batu itu ditulis di situ nama-nama rasul yang ada. 12 itu, orang itu, minus Yudas Iskariot, ditulis dalam batu pondasi itu. 1, 2, 3, 4, 5, bertindih-tindih. Nah, kemudian pintu ada 12, ya. Kepada timur ada 3 pintu, ya. Nah, barat ada 3 pintu, utara ada 3 pintu, selatan ada 3 pintu, dan pintu itu semua nama-nama daripada 12 suku, yaitu keturunan daripada Yakub. Tertulis di situ namanya semua. Itulah
kata Tuhan Allah, akan dibuatkan Yerusalem yang baru, kotanya sendiri. Apakah sudah tercipta? Belum. Kan katanya diciptakan di Bukit Sion, ya. Jadi itu nanti akan diciptakan kota itu Allah sendiri. Pada waktu bumi sudah tidak ada lagi, ya. Langit lama sudah habis, semua laut sudah hilang, tetapi hanya ada langit yang baru dan bumi yang baru, the news of Jerusalem. Dan ada lautan, tapi namanya lautan api berikut belerang, diganti, bukan lagi air, ya, lautan api dan belerang. Nah, sekarang tadi dikatakan, yang mempunyai anak pada dirinya, dia hidup. Tapi yang tidak punya anak Allah pada dirinya, dia tidak ada jaminan kalau dia hidup. Nah, itulah pengikut Yesus dan kesaksian tentang Yesus Kristus. Kalau percaya kepada Yesus, yakin kita akan beroleh hidup yang kekal dan sejati. Kemudian kita lihat bacaan malam, ya. Nah, ini dikuatkan lagi dalam Yakobus 1 pasal 1 ayat 12 sampai 15. Nah, ini cobaan dan godaan. Nah, maka Yakobus mengatakan, berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami cobaan. Berbahagia katanya waktu dia tabah. Tapi kalau orang yang tidak tabah pada cobaan, ya hancur berantakan. Tidak kuat dalam cobaan, mati. Tapi kuat dalam cobaan, dia akan hidup, akan bangkit kembali. Nah, siapa contoh yang mengalami cobaan yang begitu berat? Ayub, ya. Ayub. Allah bangga kepada iblis sehingga Ayub menjadi korban. Habis harta, habis anak, dan sakit borok, korban. Hanya Allah bangga kepada dia. Hanya Allah berbicara dengan iblis. Iblis, tahu kamu, Ayub itu adalah orang yang sangat teguh imannya. Tidak bisa kamu ganggu itu, kata Allah. Coba. Allah bangga. Jadi kalau Allah bangga pada kita, kita bisa saja kena cobaan. Bisa. Apakah masuk penjara, apakah begini, bisa dicoba. Nah, tapi kita kuat nggak, tabah nggak dengan cobaan itu? Nah, tadi katakan sini, berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami cobaan. Nah, bila ia bertahan dalam cobaan itu, ia akan menerima upahnya, yaitu kehidupan dari Allah, kalau ia tidak menjadi lemah. Ya. Nah, kita lihat Ayub, begitu kuatnya dia cobaan itu, ya. Sampai istrinya pun mengatakan, udahlah, ngapain lagi kamu sembah Allah, tinggalkanlah, keadaanmu seperti ini. Apa kata Ayub? Kau kalau seandainya berkat itu banyak, baru kamu terima. Jadi kalau seperti ini, enggak kamu terima. Jadi janganlah khawatir. Saya, walaupun saya tidak pakai baju, ya, meninggal, apa-apa. Karena datang juga saya tidak pakai baju. Nah, itulah keteguhan daripada Ayub, ya. Nah, datanglah orang. Biasanya orang menghakimi teman-teman, ya. Sopar, ya, Bildad dan Elihu. Enggak mungkin orang dicobai, ya, kalau tidak bersalah. Nah, ini salah. Maka di sini dikatakan, bila ada cobaan, ya, jangan salahkan Tuhan. Nah, ini, jadi jangan menyalahkan Tuhan kalau datang cobaan, ya. Tetapi hadapi dengan baik, ya, dan minta pertolongan Tuhan. Jadi kalau ada cobaan itu, kita hadapi dengan baik, minta pertolongan Tuhan. Itu jalan keluarnya. Bukan kita menyalahkan Tuhan, aduh, Tuhan tidak sayang kepada aku, udah begini. Akhirnya kita lemah. Jangan. Ini teman-temannya daripada Ayub, 3 orang itu, ya, Sopar, Elihu, dan Bildad, itu mengatakan, kamu gak mungkinlah dicobai kalau tidak salah. Pasti ada mistake terhadap Tuhan. Udah, bertobatlah, kata mereka. Apa kata Ayub? Kamu baru anak kemarin. Saya lebih tahu daripada kamu. Saya berperkara pun siap dengan Tuhan. Tidak apa-apa, ayo berpengadilan kami, kata. Wah, berpengadilan pun siap Ayub kepada Tuhan, coba. Nah, akhirnya apa?
karena Ayub siap berpengadilan dengan Tuhan, ya, dan Ayub sudah dicobai oleh iblis sampai badannya juga udah kena borok sampai dia tidur di atas daun, karena dia ada kata-kata siap berperkara dengan Tuhan katanya. Nah, tapi anak yang lainnya ini, Sopar, Bildad, dan Elihu, itu sudah tidak lagi berkata-kata, dan mereka harus Ayub yang mendoakan kalau mau diterima. Tuhan tuh marah kepada mereka karena mereka tidak tahu, suka menghakimi. Itulah manusia, ya, suka menghakimi. Akhirnya begitu kita lihat cobaan itu pada seseorang, jangan kita hakimi. Kita harus, wah, semoga dia tabah menerimanya. Kita tidak tahu, karena Tuhanlah sebagai pencipta. Tuhan yang bukan Tuhan mendatangkan cobaan itu, tapi Tuhan juga tahu cobaan itu datang. Tapi apakah kita kuat apa tidak? Kuncinya kan kepada kita dikembalikan. Tapi tadi dikatakan kalau sudah kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan, seperti pernyataan Petrus dan juga pernyataan daripada Joshua, ya, apalagi pemazmur mengatakan tadi bahwa ya, masuklah, sembahlah Dia, dan berlututlah kepada Tuhan sebagai pencipta kita. Jadi tidak ada alasan lagi tidak berlutut. Nah, jadi sini juga bila cobaan datang bukan dari Tuhan, tetapi orang tergoda dan tertarik dengan keinginannya yang jahat. Jadi ada kalanya, ya, orang tertarik dengan cobaan itu karena adanya keinginan yang jahat. Misalnya ada godaan, ya, udahlah, kamu gak usahlah ke gereja hari ini, atau gak usah bayar ini, nah juga masih banyak hari lain. Dia mau dan tertarik dengan keinginan jahat itu. Wah, jadi dia, maka dikatakan lahirlah dosa. Itu mulanya dosa. Nah, kemudian dosa itu jadi matang pada dirinya. Setelah dosa itu matang, ya jadi kematiannya selesai. Ya. Jangan sampai dosa lahir dan bertumbuh berkembang pada diri kita. Biasanya itu terjadi pada orang yang tidak punya pendirian, labil, seperti air di daun talas. Ya. Datang orang membujuk dia, udahlah, kamu ke gereja terus. Buktiin, orang yang sering ke gereja pun biasa-biasa saja nasibnya. Udahlah, ini ada kesempatan ini, besok nggak ada kesempatan ini. Udah, ke gereja kan masih bisa besok, bisa ini enggak. Udah ke sana, tergoda, masuklah dosa pertama, masuk. Nah, pada hari kedua, ya, ibadah, datang lagi godaan tadi. Udahlah, ini kalau ke gereja masih gampang, umur kan masih panjang katanya. Makanya Raja Salomo mengatakan orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Nah, ini menjadi orang bodoh. Yang tadi tergoda dengan godaan itu, dia menjadi orang bodoh, tidak bijak. Karena bertindak dulu baru berpikir, ya. Dia pokoknya lakukan. Nah, hanya menurut. Jadi dosa kedua. Jadi dosa itu jadi matang. Setelah matang pada dia, itulah yang akan membawa kematian. Ya. Itulah membawa kematian. Jadi sekali lagi saya katakan di sini adalah bahwa perikop hari ini tadi dikatakan pertama adalah sembahlah Dia, berlututlah Dia, karena Dia menciptakan kita. Kemudian dikuatkan dengan kesaksian, ya, terhadap Yesus Kristus sebagai anak Allah, penyelamatnya kita. Kemudian terakhir periun, jangan tergoda. Jangan tergoda kepada orang, bisikan-bisikan. Karena apabila itu matang pada diri kita, tumbuh dosa itu, dia matang dalam tubuh, dia akan membawa kematian. Jadi pesan saya, jangan sampai, ya, dosa itu matang pada kita. Maka ada orang mengatakan, kalau kamu bersalah, jangan sampai matahari terbenam. Itu tidak diselesaikan yang baik. Selesaikan, ya. Kalau kita tahu hari ini berdosa dengan orang, tapi kita tidak bisa bersalaman dengan dia, kita bawa dalam doa. Tuhan, saya berdosa kepada Sian, karena saya mengatakan kata-kata kotor kepada dia. Ampunilah Tuhan. Sudah, baru kita tidur. Jadi semua bisa diselesaikan kalau kita mau. Karena Yohanes juga mengatakan orang membenci seseorang sama dengan pembunuh.
Jadi kalau kita membenci orang, ya, kita bawa dalam tidur, kita sudah membunuh dia. Ya, sudah membunuh dia. Nah, jadi dengan demikian, dengan firman hari ini membuat kita semakin taat dan sujud kepada Tuhan. Seperti pernyataan daripada Joshua, kalau saya dengan seisi rumahku, Tuhan Allah yang kami sembah. Dikuatkan oleh Petrus, ya. Saya lebih taat kepada Allah dibanding dengan manusia. Nah, kemudian dengan kesaksian Tuhan Yesus Kristus kita menjadi hidup. Dan jangan tergoda dengan hal-hal yang bisa membuat dosa matang dalam diri kita sehingga menimbulkan kematian. Ingat, fokus kita the news of Jerusalem, life after life. Hidup setelah hidup, seperti Yesus Kristus mati disalibkan dan bangkit di hari ketiga dan naik ke surga. Jangan sampai kita death after life, artinya mati setelah kehidupan sekarang. Itu dikuasai oleh iblis. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh iblis, mati setelah kehidupan, tapi dikuasai oleh Roh Allah, hidup setelah kehidupan sekarang. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching. Mwah.